Sudah ada yang kenal? Ada yang belum kenal? Mana Ustaz? Sudah kenal belum? Belum? Oh, ada yang belum? Di sini sudah? Berapa lama kenal saya Bapak? Setahun? 2 tahun? Berarti saya di penjara tahu? Tahu ya? Ada yang tahu nggak saya di penjara? Tahu. Oh, alhamdulillah ya. Saya di penjara 2 kali ya. Gimana mau cerita penjara kan nggak usah lah ya. Tapi intinya yang pertama saya di penjara di Bareskrim ya. 10 bulan dijemput di rumah sama bapak-bapak Bareskrim. Jadi kelas saya bukan polsek, bukan polres ya, langsung Bareskrim. Setengah 12 malam itu jemput ke rumah di Malang, bawa ke Bareskrim. Jam 11 siang nyampe, jam 3 disidik, jam 12 malam jebloskan ke rutan di Bareskrim sana. Kasusnya menurut hukum KUHP, menurut undang-undang dunia, hukum dunia, kasusnya undang-undang ITE. Tapi kalau menurut kacamata saya amar ma'ruf nahi munkar. Gak apa-apa, saling menghormati. Bebas, dapat 3 bulan, ditangkap lagi Pak. Di penjara lagi 4 tahun. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Dituntut 10 tahun sama jaksa, divonis 6 tahun sama hakim. Lalu saya banding, alhamdulillah dikurangi 2 tahun jadi sisa 4 tahun. Sama undang-undang ITE. Gitu ya. Kalau menurut saya sudah mengamalkan satu hadis. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut KUHP, menurut petugas, menurut hukum dunia ini ternyata saya menebar kebencian, macam-macam, ya sudah nggak apa-apa. Hadis apa itu? Hadis Abu Dawud, nomor hadisnya 4344. Coba nanti dicek. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2174. Atau hadis Ibnu Majah, nomor hadisnya 4011. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Bunyinya hadisnya pendek tapi sahih, hasan, derajatnya tembus ke Rasulullah. Hadis ini sudah semua orang rata-rata tahu hadis ini. Bunyinya begini: afdalul jihad kalimatul adlin inda Allahi sultanan ja'il. Afdalul jihad kalimatul adlin inda sultanin ja'il. Pendek. Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kan saya mengamalkan hadis karena waktu itu memang di mata saya, di pandangan saya waktu itu ya, memang penguasanya, rezimnya memang zalim di mata saya. Ya sudah, gak apa-apa, itu harga dari sebuah keyakinan, harga dari sebuah perjuangan. Akhirnya di penjara. Alhamdulillah. Saya doakan Anda semua gak usah di penjara ya. Walaupun di penjara itu ternyata hikmahnya besar Bapak Ibu. Ya, semakin sayang sama istri, semakin sayang sama keluarga, semakin bisa menghargai waktu, semakin gak punya ego. Dulu sebelum di penjara, saya suami yang egois, ayah yang egois. Nah, setelah keluar dari penjara, gak ada sudah egois. Alhamdulillah ya. Nah, tapi Anda gak usah di penjara untuk menyadari bahwa istri Anda baik. Gak usah di penjara Pak. Saya sadarnya setelah di penjara, ternyata istriku baik. Nah, Anda gak usah di penjara ya. Sadar, insya Allah istri Anda baik, insya Allah ya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah itu sekelumit mukadimah ya, intermezzo. Alhamdulillah. Kalau rumah sekarang saya di Malang domisilinya. Bapak Madura, Ibu Jogja. Pernah di Palu 11 tahun bangun pesantren di sana, tafsir Quran. Ada tahu pesantren saya di Palu? Ada. Oh, udah ngikuti ya? Nanti dilihat di YouTube tuh, pesantren Gus Nur tuh, Palu. Itu viral pesantrennya Pak. Di samping gratis, tidak ada subsidi silang, anaknya pejabat gratis, anaknya polisi gratis, anaknya anggota dewan gratis, anaknya sultan gratis, anaknya fakir gratis, ngasih uang kita tolak, ada tulisan gratis. Suatu ketika Palu dihantam tsunami, dihantam gempa, hancur lantas sebelahnya pesantren itu. Alhamdulillah pesantren saya utuh Pak. Gak retak, gak kotor, gak pecah, gak ngapa-ngapain, malah dijadikan posko relawan.
Nah, di YouTube masih ada, nanti dilihat ya. Alhamdulillah. Dan sekarang saya hijrah ke Malang, berdomisili di Malang. Monggo kalau ke Malang mampir. Nanti saya tunjukkan alamat saya, tak tunjukkan. Saya juga punya masjid sekarang sudah viral. Nanti saya putar videonya. Nah, tapi nanti ya sekarang kita ceramah dulu. Sampai jam berapa ini Ustaz? Saya tak ceramah kurang lebih 20 menit lah ya. Nanti baru tanya jawab. Kalau masa ada waktu nanti rukyah sebentar ya. Mudah-mudahan yang banyak utangnya lunas utangnya ya. Amin. Insyaallah. Baik saudaraku, saya akan baca satu hadis. Bunyi hadisnya begini. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun nasiha. Sesungguhnya dunia dan isinya ini terlaknat. Dunia ini dilaknat sama Allah, terlaknat sama Allah, termasuk isinya. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yaitu ala dzikrullah wa mawalah wa alim au ta'alim. Kecuali orang berzikir kepada Allah, kecuali orang yang selalu sibuk dengan agama Allah, kecuali orang yang berilmu dan belajar ilmu. Maka orang-orang ini insya Allah tidak termasuk yang dilaknat sama Allah. Di luar itu dilaknat. Monggo pulang dari sini, mulai sekarang kita berzikir terus kepada Allah. Ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir torikoh. Kalau sama setiap pagi itu beli nasi uduk, tiap pagi beli nasi uduk 3 bungkus, kasihkan orang yang kelaparan, yang belum sarapan itu, nah itu juga zikir, ya zikir torikoh namanya. Maka nggak lama rezeki melejit Pak, betul Pak, serius. Beli nasi uduk 3 bungkus, kasihkan orang yang belum sarapan. Tiba sarapan Mbak, doakan saya rezeki saya lancar ya. Buktikan coba, praktekkan. Tapi jangan dikonten, ya jangan pakai handphone. Hai guys, ini ada orang lapar guys. Saya usah, jangan ya. Nggak boleh, laparnya orang jangan dibuat konten, nggak boleh ya. Malah murka nanti Anda, nggak tambah berkah rezekinya, tambah jatuh Anda. Itu ada zikir. Ya intinya itu, orang yang berzikir, orang yang selalu sibuk dengan agama Allah, lalu orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Dan satu lagi jangan lupa, orang yang selalu menjaga ukhuwah, menjaga persatuan. Pejabat mengayomi rakyat masyarakat, maka pejabat dengan masyarakatnya bersinergi, ulama dengan umatnya, umarok dengan ulamanya, terutama ini suami dengan istri, terutama. Maka kuat insya Allah, kuat. Kalau sudah suami sama istri kompak, sakinah mawaddah warahmah, gak ada dusta di antara mereka, insya Allah dunia dan isinya selesai sudah. Disantet, disihir, dijatuhkan dengan berbagai macam cara, nggak akan masuk. Kalau suami istri sudah kompak, ya kalau petugas sama masyarakat, ulama sama umarok kompak, selesai. Saya ambil satu contoh ya, contoh ini real, nyata, real. Ketika saya di Baris-Krim, pengacara datang, Gus, nih kekuatan ukhuwah versi saya. Tidak tahu kalau versinya Anda nanti. Gus, besok Gus Nur dibawa ke lantai 15 di Baris-Krim ya. Gus Nur besok akan pakai baju rompi, kuning oranye di protokol. Nanti Gus Nur akan di konferensi pers di depan wartawan. Ini ada bocoran. Kalau Gus Nur besok minta maaf di depan media, mengakui kesalahannya, Gus Nur bebas. Waktu itu saya punya anak perempuan, lucu-lucunya masih deket-deketnya sama saya. Secara logika itu, wah, minta maaf ini besok saya bebas ini saya. Logikanya begitu. Ternyata qadarullah. Tapi saya sempat bilang sama pengacara saya, Mas, nanti kalau di sidang, fakta persidangan saya terbukti salah, saya minta maaf. Kalau sekarang saya nggak bisa minta maaf, saya belum terbukti salah, gitu kan? Bahkan imanku mengatakan saya sedang amar ma'ruf nahi munkar, melawan kemunafikan, kedzaliman. Masa saya mau minta maaf sama kedzaliman? Waktu itu saya bilang gitu sama pengacara saya. Oke, saudaraku,
Akhirnya setelah itu saya pinjam handphone sama petugas, saya telepon istri saya. Bunda, perhatikan ini. Assalamualaikum, Mama. Ini ada kabar kalau besok Abi minta maaf, Abi bebas. Menurut Mama gimana? Istri saya jawab, gak usah Abi, gak usah minta maaf. Di mata Mama, di mata anak-anak, di mata keluarga, Abi ini pejuang melawan kezaliman. Sudah Abi di situ saja. Mama sama anak-anak insya Allah dijaga sama Allah. Sebagaimana Hajar dan Ismail yang ditinggal di padang mahsyar, di padang gersang di Ka'bah itu, sudah Abi tenang, Abi di penjara saja nggak apa-apa. Abi kuliah di situ. Istri saya bilang gitu, Pak. Allahu Akbar, luar biasa. Gimana San? Kekuatan ukhuwah, energi positif. Gimana? Kalau ada di posisi saya nih, umpama ya, ada tawaran bebas tapi minta maaf, terus Anda telepon istrinya, kira-kira gimana istrinya Anda kira-kira? Telepon Pak, jawaban istrinya, kira-kira gimana Pak? Minta bebas kayaknya. Ya sudah, minta maaf saja ya, bebas gitu ya. Bahkan belum lama mungkin coba Anda ketik di TikTok, di YouTube, ketik Gus Dur 3 miliar, ketik. Itu viral. Sampai detik ini belum ada yang berani membantah, karena insya Allah saya berusaha jadi orang yang kalau merah-merah ya, nggak mungkin saya bohong ya. Suatu ketika saya sama teman-teman itu sama tim di Jakarta Timur, saya ditelepon orang, diajak mampir ke rumah beliau, ya karena saya kenal ya udah saya singgah. Intinya saya mau dikasih uang 3 miliar, yang bunyi 3 miliar, tapi kalau kurang gampang nanti ditambah. Saya mau diganti rugi gitu maksudnya, kurang lebih 3 miliar. Monggo Gus, monggo syaratnya Gus Nur saya ajak sowan ke Solo. Ya gitu kan? Allahu Akbar. Kuping rasanya panas Pak dengar 3 miliar itu Pak. Darah ini mendidih. Nggak punya duit, butuh-butuhnya duit. Waktu itu saya dibangun masjid belum selesai. Saya telepon istri saya, Mama, ada uang 3 miliar. Tapi syaratnya Abi ke Solo. Menurut Mama gimana? Istri saya menolak. Jangan, nggak usah. Kita miskin, kita punya harga diri, nggak usah. Allahu Akbar. Nah itu kekuatan ukhuwah saudara, kekuatan batin antara suami dan istri. Makanya aneh Pak, aneh. Waktu itu saya di penjara itu, saya masih punya utang ratusan juta. Pesantren di Palu, kalau Anda tahu ya, pesantren di Palu itu operasionalnya 35 juta per bulan Pak. Gaji ustaz, gaji marbot, cleaning service, tukang masaknya, listriknya, airnya, makan santrinya, 30 sampai 40 juta sebulan. 11 tahun Pak. Kita kerja keras dengan izin Allah, tiap bulan tuh 40, 30, kadang-kadang kalau ada ustadznya nggak masuk itu kadang bisa 35, tapi kalau masuk semua ustadznya ya bisa 40 gitu kan. Dari mana itu Pak uangnya? Kalau nggak dari Allah, gaji nggak ada. Kalau bahasa ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba saya di penjara, diisolasi 2 minggu, nggak boleh telepon anak istri, nggak boleh interaksi dengan dunia luar. Yang ada di otak saya, gimana pesantrenku ya Allah, pesantrenku gimana ya Allah, santri-santri gimana makannya ya Allah, istri anak gimana ya Allah. 2 minggu ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak boleh telepon. Baru saya tahu begini ternyata hukum dunia ini. Padahal saya nggak makan uang rakyat, nggak korupsi, nggak koruptor, sampai segininya itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah masa isolasi keluar 2 minggu dikeluarkan, berbaur sama tahanan yang lain, baru saya boleh pakai handphone petugas, pinjam. Wah kesempatan. Mana Pak pinjam handphone petugas dia sama telepon istri. Saudaraku, ada kabar yang dahsyat, jauh di luar akal saya. Assalamualaikum Ma, gimana kabarnya? Saya belum pernah nangis saya. Ternyata istri saya suaranya renyah, suaranya tanpa beban. Alhamdulillah Abi, Alhamdulillah Abi. Mama, anak-anak sehat. Abi, ada kabar baik. Utang kita lunas semua, pesantrennya sudah lunas semua. Maksudnya apa? Saya bilang gitu Pak. Ternyata ada orang Singapura Abi
orang asing, orang Singapura telepon mama, nggak tahu dapat mana nomornya itu. Tiba-tiba dilunasi semua utang kita. Dia nanya, Gus Nur punya utang apa enggak? Punya 175 juta. Oke, nggak apa-apa, saya lunasi. Nggak usah curiga sama saya, Umi. Saya pecinta Gus Nur di YouTube. Saya tahu Gus Nur ditangkap. Saya tahu Gus Nur nggak salah. Saya lunasi utangnya, Umi. Lalu yang kedua, Umi, itu dilihat di YouTube itu saya tengok ada mobil ya di garasi itu. Itu mobil kredit apa lunas, Umi? Kalau kredit sekalian saya lunasi, Umi. Istri saya jawab, lunas Tuhan, kita nggak suka kredit. Oke, Umi, pesantren bagaimana? Insya Allah 35 sampai 40 Tuhan per bulan operasionalnya. Oke, Umi, saya transfer tiap bulan 40 juta sampai Gus Nur bebas. Nanti Umi dan anak-anak saya support. Yang terakhir, Umi, Gus Nur jangan boleh makan nasi jatah penjara. Saya takut Gus Nur diracun. Saya transfer 300.000, 200.000 setiap hari untuk Gus Nur makan sampai Gus Nur bebas. Allahu Akbar. Coba Ustaz, ini di penjara yang utangnya bisa lunas, rezekinya bisa tumpah. Anda nggak di penjara kalau nggak lunas utangnya kebangetan. Subhanallah, Pak. Masuk akal nggak masuk akal, tapi ini ayatnya ada, Pak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki tidak disangka-sangka. Dari mana datangnya? Yang jelas dari Allah. Tapi sebelum nyampe ke Allah ada syariat-syariat, ada toriko-toriko. Kalau saya analisa dari ukhuwah yang kuat antara suami dan istri. Ayo Pak, mulai sekarang royal sama istrinya. Ayo, saya jamin royal sama istrinya, jujur sama istrinya, gak nyakit istrinya, wallahi akan sukses. Ayo, buktikan. Ini ada orang sama istri pelit sama selingkuhannya royal. Di Jawa Timur banyak, di sini gak ada. Oh sama Bu, oh iya ya. Coba royal coba sama istrinya, buktikan. Jangan sakiti, coba. Dibuktikan 3 bulan aja. Jangan bohong, jangan dusta. Setiap pada subuh ini, setiap ngaji wajib selesai mau berangkat kerja, dicium pipinya kanan kiri. Nah, dicoba, dipeluk 1 menit, Abi berangkat sayang, ayah berangkat saya dipeluk, terus istrinya mengambil tangannya suami, nah, kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba dibuktikan coba. Nanti 3 bulan lagi kalau ada jodoh ketemu lagi sama saya dengar testimoninya nanti. Ada rezeki yang Anda heran nanti. Di samping ada rezeki yang Anda kejar, nanti ada rezeki yang mengejar Anda. Pokoknya kalau istrimu bahagia, istrimu tenang di rumah, rezekimu lancar. Kalau bisa 1 bulan sekali dibelikan baju baru. Nah, kayak tertekan batin kenapa? Bisa belikan baju istri 1 bulan sekali. Boleh, betul. Oh ya, ibunya senyum. Kagak senyumnya tidak pernah dibelikan baju juga ada itu ya. 1 minggu sekali diajak kuliner Pak, diajak makan di rumah makan. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ayo bunda, ayo istriku sama anak-anak, ayo kita makan. Coba bangun energi positif Pak. Buktikan Pak, buktikan. Ayo bismillah. Ini muamalahnya. Sebentar lagi saya kasih yang amalan mahdohnya nanti. Itu istrinya itu luar biasa, Allah Akbar. Diberikan baju baru, diajak kuliner setiap 1 minggu sekali. Insya Allah tumpah luar rezekimu nanti. Nah terus selanjutnya kalau Anda mau ini, kalau anda mendengarkan kajian ini dengan hati, coba dibaca surat Fatir 29. Nah itu Pak, ini yang saya pegang di dalam penjara ini. Surat Fatir 29, surat Muhammad ayat 7. Oh enggak ya, merasa ekonominya serta kan orang itu yang penting sehat imani, sehat awake, sehat duite, kan gitu loh. Jasmani, rohani, ekonomi, akal, mental, spiritual, finansial, selesai Pak. Jasmani sehat,
rohani sehat, dompetnya sakit, ada saja nanti masalah itu Pak. Tiga-tiganya Pak, iman, badan, uang. Fatir 29, Muhammad ayat 7. Ini yang melekat di pembuluh darah saya. Sehingga dunia ini seperti beda Pak. Insya Allah di handphone saya ini nomornya Prabowo ada. Saya pernah telepon Pak Prabowo waktu istri saya kejebak di tsunami Palu nggak bisa pulang. Pak Prabowo yang nolong istri saya dan anak-anak saya untuk dievakuasi dengan pesawat Hercules itu. Saya ceritakan sudah di YouTube. Nomornya Sandiaga Uno ada, Sufri Dasko ada, Habibur Rahman ada, Mas Ahmad Dhani ada, Bang Komeng ada. Siapa? Sama sebut satu orang yang kaya raya di Indonesia ini ada di sini. Kalau urusan duit, Pak, tolong bantu masjid saya, cair Pak. Tapi nggak begitu hidup itu Pak. Atau gini, Anda percaya nggak kalau misalkan sekarang saya ngomong nih, seandainya ini ada live ini, ijazahnya Pak Jokowi asli, pasti cair Pak. Tapi kan nggak begitu hidup itu Pak, nggak harus mudah-mudah gitu, nggak, ya lebih baik 100.000 kerja keras, nyata keluar keringat, berkah itu enak Pak. Ada bupati, calon bupati datang ke rumah saya, ibu-ibu, minta bantuan, minta doa restu macam-macam, ngasih amplop. Jangan Bu, kalau ibu baik, jujur, amanah, nggak usah amplop, nanti saya yang keluar uang nanti, tak bantu ibu nanti. Ini rumah saya boleh dijadikan bosku, asal ibu bener. 2019 ganti presiden, saya waktu itu di barisannya Pak Prabowo, keliling Nusantara saya biaya sendiri. Sama lihat di YouTube itu, saya satu panggung sama Pak Prabowo sering, satu hotel sering. Tapi saya mencari satu saja foto saya dengan beliau, nggak ada Bu. Kalau satu panggung ada, tapi kalau foto nggak ada. Karena saya menghindari foto-foto dengan pejabat, motori hati, takut hati saya ini nggak kuat nanti. Coba Fatir 29 coba. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Agak sampai tepat ya. Surat apa? Fatir. Surat apa Ustaz? Fatir. Ayat berapa? 29. Bu, Fatir 29. Nanti di rumah jangan di sini. Dibuka Surat Fatir, cari ayat 9. Sesungguhnya barang siapa yang membaca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, dia sedang mengharap perniagaan denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Baca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka kata Allah dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Ini yang ngomong Allah Pak, absolut, de facto. Kalau saya calon itu, Pak, nanti tolong coblos saya ya, nanti pilih saya, nanti kalau saya terpilih karpetnya saya ganti, nanti itu saya aspal, pasti bohong. Ini Allah ini yang ngomong. Siapa yang baca Quran, siapa yang sholat, siapa yang sedekah, dia sedang berdagang denganku, yang aku jamin gak akan pernah rugi. Makanya di dalam penjara akhirnya gak punya kerjaan kan, wajib saja khatam Quran bolak-balik gak terhitung di dalam penjara. Ayat ini saya amalkan. Ya Allah, saya niat ngaji. Kalau ada berkahnya, ada untungnya, ada value-nya, ada labanya, kasihkan ke anak istri saya. Boleh bentuk uang, boleh bentuk kesehatan, boleh bentuk keberkahan, boleh bentuk keselamatan, apa-apalah, tumpah ruahkan ke keluarga saya. Nah, kalau ada sisanya kasihkan ke saya ya Allah. Subhanallah, di rumah istri dijamin rezeki, di penjara tumpah ruah rezeki juga. Tiap minggu masuk makan Nabi 300 orang, tiap minggu kan banyak nabi-nabi yang gak diurus keluarganya. Kita yang ngurus Pak. Coba mulai sekarang ngaji Pak, jangan libur Pak. Ibu, coba mulai sekarang ngaji, jangan libur. Jangan libur. Kalau bisa, kalau utangnya di atas 1 miliar, 3 juz per hari. Kalau utangnya di bawah 500 juta,
satu surat lah. Kalau kepanjangan 10 halaman, kalau kepanjangan 5 halaman lah. Kalau masih sibuk, nggak merasa kuat, ya sudah 1 halaman, 1 lembar bolak-balik. Kalau masih terlalu kepanjangan, ya sudah ada itu 3 huruf, 4 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Shadaqallahul azim. Dah cukup. Gus kepanjangan Gus. Oh kepanjangan. Ya udah, berarti yang 2 huruf. Yasin. Nah 3 huruf dulu ya. Yasin. Shadaqallahul azim. Wah cukup Pak. Yang penting ngaji. Terlalu. Gus kepanjangan Gus. Ya udah, ambil yang 1 huruf. Nun. Shadaqallahul azim. Udah berangkat kerja. Bu, sehat. Buktikan. Jangan remehkan walaupun 1 huruf. 10 keberkahannya dilipat-lipatkan lagi. Hadis itu Bukhari Muslim. Oke, mau ngaji Quran mulai sekarang? Kita ini lupa Pak. Saya lupa Pak. Agama kita itu Islam. Tapi kadang sampai seminggu nggak ngaji, sebulan nggak ngaji. Ini kayaknya ini wajah-wajah sebulan nggak ngaji nih kayaknya. Lupa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sebulan nggak kita sentuh. Lah ngapain Pak sebulan nggak disentuh? Sentuh Pak. Cium. Belum Pak. Udah nggak usah dibaca, puluhan saja. Cukup. Kalau mau kerja itu dipamit. Assalamualaikum Quran. Dadah. Udah dibaca dah. Terlalu. Ini sumber keberkahan ini Pak. Buang sikap jimat paranormal, buang semua, kembali ke sini Pak. Kalau di handphonenya masih ada nomornya paranormal, delete. Udah ini, insya Allah ini. Baca subuh surat Waqi istiqomahnya. Serius, wallahi Pak, nggak ada lagi keberkahan melebihi keberkahannya Al-Quran. Takdim sama orang tua, sama bapak ibu, muliakan Al-Quran. Coba. Nah yang kedua sholat. Sholatnya tepat waktu maksudnya. Asar jam 4, sholat duhur jam 4 kurang 5 menit. Ada di Jawa Timur, di sini tidak ya. Loh kenapa kok bisa telat? Lihat drama Korea sama drama Cina, 8 episode nggak mau telat. Astagfirullahaladzim. Allah mencatur, mancing sampai lupa sholat. Utangnya banyak gak lunas. Dapat sholatnya tepat waktu di masjid shop terdepan. Tepat waktu dapat. 3 bulan ketemu saya nanti insya Allah. Ceritakan sama saya nanti. Anda nggak percaya. Nah yang terakhir sedekah Bunda. Kalau berani ya izin. Saya nggak. Astagfirullah. Saya nggak lihat izin ya. Coba dibuka di YouTube, di TikTok. Nanti Bun dilihat di rumah nanti ya. Gus Nur bedah rumah. Ada. Kalau saya nggak salah 23 orang fakir miskin, janda tua, yatim piatu, 23 orang kalau nggak salah itu. Kita buatkan rumah, kita modali. Di saat waktu itu saya belum punya rumah Pak. Saya masih ngontrak sama istri Pak. Istri saya luar biasa memang ya Allah. Masuk WA, ngasih foto rumah roboh, hancur, berantakan. Minta dibuatkan rumah, saya panggil istri saya, Mama tolong lihat ini WA-nya ini. Istri saya memutuskan, ayo Bi kita kesana, kita bangun rumahnya. Mama, kita lu masih ngontrak, nggak apa-apa kita mengontrak, nggak apa-apa sumber hidup kita nggak punya rumah, nggak bocor. Yang penting ini harus kita bantuin. Istri saya yang memutuskan, berangkat kita ke ujung kulon sampai ke Madura. Nggak terasa 23 orang kita buat rumah. Di saat saya masih ngontrak. Ada di YouTube itu, dilihat nanti. Gus Nur bedah masjid, ya 130-an lah masjid di seluruh Nusantara kita bangun di saat kita masih ngontrak. Ini namanya sedekah radikal, sedekah harapan, bangun harapan orang, walaupun harapanmu gak jelas. Gimana?
Pak Haji, siapa namanya Pak Haji? Zaini. Zaini. Pak Haji Zaini ini, umpama rumah belum punya. Terus datang orang minta dibuatkan rumah. Beliau panggil istrinya, Bunda sini, ini ada orang minta dibuatkan rumah. Kira-kira gimana jawaban istrinya? Kira-kira jawaban istrimu gimana kira-kira? Anda di posisi ini gimana? Bunda gimana jawab? Itu punya rumah. Ayah kesurupan di mana? Rumahnya belum. Gak apa-apa, tapi malah sekarang coba diambil coba. Pernah dengar Masjid Jogokaryan? Di mana? Ya. Masjid Jogokaryan, Bunda, suatu ketika sholat Jumat tiba-tiba heboh sandal sepeda motor hilang. Ada satu jamaah sepeda motor hilang, dicuri sama orang, Pak. Sama Masjid Jogokaryan diganti baru, Pak. Ditelepon dealer datang motor baru. Ini masjid apa ini namanya? At-Taqwa. At-Taqwa. Sholat Jumat ada orang jamaah kehilangan sepeda motor. Diganti nggak sama Taqwa? Enggak. Berapa kali pengertian? Coba. Sudah nggak diganti di konten. Besok kalau ada orang kehilangan sepeda motor seperti itu, kalau memang Anda nggak punya uang, Anda tampil. Assalamualaikum, mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya. Ini saudara kita ini kehilangan motor ini, Gojek atau Gokar ini kasihan. Ayo kita patungan. Nih, saya punya duit nih, berapa ini? Saya punya duit 500 nih, 1 juta. Ayo patungan sama saya. Ayo kita bantuin orang saudara kita. Ayo. Begitu Pak, spontan. Kena nggak apa-apa, nggak kena nggak apa-apa. Jangan di konten. Halo guys, ini guys orang kehilangan motor guys. Astagfirullahaladzim. Gak bisa Pak. Coba ini mindsetnya dirubah. Anda sukses. Siap kira-kira? Siap ya. Jadi jangan pelit-pelit ya. Insya Allah. Nah ini yang terakhir nih, pengumuman ya. Ini ada sekaligus pengumuman, sekaligus saya mau mengenalkan visi misi saya ya. Sekaligus saya mau minta doa restu kepada Anda. Bunda, tahun 2021 saya alhamdulillah ya, saya tuh iri sama Jogokaryan itu loh. Kalau Ramadan itu 5.000 porsi Pak, setiap hari Pak. 5.000, 4.000 porsi setiap hari. Buka dan sahurnya itu sepanjang jalan Jogokaryan itu manusia sebenarnya. Saya diundang ke sana, ceramah di sana, mendidik dan saya. Ya Allah, saya harus punya masjid yang jauh lebih hebat dari ini kalau bisa ya Allah. Kan boleh Pak, ini positif Pak. Jangan tetangganya beli kipas, Anda 2 hari nggak tidur kepanasan. Itu tetangga beli kipas, kalau Anda yang kepanasan, aneh Anda ini Pak. Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Akhirnya Bunda, ini pengumuman baik ya, kabar baik, monggo disimpan. Saya 2021 dikasih rezeki, akhirnya saya beli tanah Pak di Singosari, di Kota Malang sana ya. 2000 meter. Ya Allah, izinkan saya bangun masjid lebih hebat dari Jogokaryan. Masjid saya nanti saya buka 24 jam non-stop, nggak usah tutup. Siapapun tamu yang datang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, silahkan nginap gratis, tak kasih makan gratis. Kalau nggak punya duit tak sanggup pulangnya ya Allah. Minta kekuatannya ya Allah. Karena saya lihat banyak orang kena judol, kena pinjol, berantem rumah tangganya. Dia bingung, dia cari masjid, ingin tenang, ternyata masjidnya digembok, masjidnya ditutup, masjidnya gelap, masjidnya nggak ada pengurusnya. Banyak umat Islam yang nggak dapat masjid, bisa dia butuh masjid pada saat-saat tertentu. Tolong ya Allah, minta rezekinya saya. Ternyata dikasih Bapak. Saya bangun masjid sampai di Kubah, alhamdulillah ditangkap sama polisi lagi, dipenjara lagi saya 4 tahun. Akhirnya mangkrak masjidnya. 25 April 2025 bebas saya. Saya datangi masjid saya, udah nggak bisa ditempati, kotor, bangunan hantu itu. Langsung saya genjot lagi, 9 bulan selesai ayah bunda. Sekarang masjid saya itu sudah viral, di TikTok ada, di IG ada, di YouTube ada, viral
setiap hari itu tamunya bis dari Swiss ada, Eropa bahkan. Ini tanggal 19 Agustus nanti ada dari Belanda, studi banding, sejabodetabek buahnya yang ke sana, nginap di sana, 10 orang, 20 orang nginap, sehari 2 hari 3 kali nginap, makan sehari 3 kali, kalau kurang 4 kali, kalau kurang masak sendiri, bebas gratis, tis. Dah wifi gratis, monggo catat. Telepon sekarang semua keluarganya yang di luar Jawa gimana telepon. Kalau ke Malang, nengok keluarga, nengok ponakan, nengok anak kuliah atau apapun, nggak usah tidur di hotel, tidur di Masjid Cahaya Surga 13. Nama masjidnya Cahaya Surga 13. Untuk ibu-ibu sudah ada tempat nginap, ada AC-nya bagus. Untuk bapak-bapak sudah ada kamarnya bagus. Sudah ada tukang masaknya. Yang masak itu mahasiswa memang jurusan chef perhotelan, mamnya mam restoran punya. Gratis. Ayo ya, dikejar debt collector sana, ngumpet sana Pak. Oke ya, saya tunggu. Namanya Masjid Cahaya Surga 13. Coba diketik, ada Ustaz, sudah diketik masjid, ada. Nah itu viral masjidnya. Alhamdulillah, di Jogja ada Jogokarian, di Sukabumi ada Sejuta Pemuda, kalau saya nggak salah itu ya. Di mana lagi? Di Surabaya juga sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang terbuka pola pikirnya, nggak ditutup pintunya. Nah, nambah satu lagi sekarang, Cahaya Surga 13 di Malang. Doakan, semoga sekarang udah nggak cukup Pak, nggak cukup, itu lebih kecil dari ini Pak. Nah sekarang saya putarkan videonya ya, nanti setelah itu dilihat sendiri di TikTok. Oke, sebelum saya putar videonya, dilihat ya, nanti biar sama. Terus ini saya punya ini Ustaz, saya punya hajat ya, belum tercapai sampai sekarang, tolong didoakan. Ya memang belum sebulan sih, didoakan saya ya. Tiba-tiba ada tamu datang ke masjid, yang orang-orang sana, Gus Nur, saya punya tanah Gus di sebelahnya masjid. Saya baru nyadar di sebelahnya masjid itu ada tanah agak gini. Tolong dibeli Gus Nur, luasnya 1050 meter, saya jual 300 juta untuk masjid. Saya niat sedekah juga Gus Nur. 1050 meter Pak, minta 300 juta. Saya boleh ditawar, boleh. Nah, tawar-tawar karena 275. Langsung saya DP 30 juta. Saya janji sebulan, jangan nanti insya Allah sebulan lunas. Nah doakan ya Pak ya. Kalau Anda sholat, ya Allah mudah-mudahan tanah itu kena masjidnya Gus Nur ya. Jadi supaya bisa untuk tahfidz Quran nanti, gantinya Palu nanti. Terus untuk nambah kamar tamu, enggak cukup tamunya Pak. Nih masjidnya, dilihat ini, Bismillah. Ini waktu saya syuting, waktu nggak ada tamu, waktu sepi di saya syutingnya. Kalau malam luar biasa ini ya. Kenapa Ustaz? Setelah itu tanya jawab kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah, langsung rukyah aja. Nah ini Bismillah, ini Ustaz. Nah, dari awal Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami sebagai masjid saya sudah 13, alhamdulillah ya, sudah makmur, sudah besar, maka sudah 24 jam melayani umat, melayani tamu. Tidak putus-putus tamu ya, dari Jogja, Jakarta, Semarang, sejabodetabek, Malang dan sekitarnya, bahkan dari luar negeri, dari Belanda, dari Swiss ya, sudah datang ke sini. 24 jam non-stop. Nah, teman-teman, bahkan sudah tidak rampung, ya jamaahnya sudah tidak rampung. Berbisnis ya, Allah, alhamdulillah. Nah, teman-teman ada kabar, doakan saya ya, tanah di sebelahnya masjid ini, ayo dijual. Nah ini Pak,
meter, minta 300 juta, saudaraku ya.